Panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad. Tapi saya tak punya pistol besi, pistol air yang ada. Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Banyak saya tengok yang ketawanya menyusul belakangan. Jadi kita tidak menganggap kelingking ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak nikmat. Kenapa? Karena kelingkingnya sehat. Tapi begitu kelingking ini luka dan kebetulan upil besar kali, disitulah baru kita sadar nikmatnya punya kelingking. Nah, orang tidak mensyukuri nikmat karena setiap hari rumah yang menurut kita sempit, rumahnya tipenya 4L, lu lagi, itulah rumah yang dirindukan orang yang ngontrak. Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dibukakan Allah pintu rezeki. Wah, banyak juga. Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustadz, muak kali aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu. Itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun gak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ngambil, ambillah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Banyak juga. Jadi memang kunci hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau mendengar ceramah ini, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan tidur-tidur ayam. Karena nanti pas pulang ditanya lain ceritanya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Katanya kita mesti banyak bersyukur. Mana ada aku bilang begitu? Mesti banyak bersyukur. Saya sangat tiap hari saya bersyukur. Makanya begitu dibukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau diperturutkan keinginan hawa nafsu ini tidak akan pernah bersyukur. Orang hidup ini tak pernah bersyukur. Ah, nantilah kalau udah SMA nampaknya tenang. Udah SMA tak bersyukur. Nantilah kalau sudah kuliah tenang. Udah kuliah nggak pernah syukur. Nantilah kalau sudah kerja tenang. Tidak pernah bersyukur. Makanya siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Yang belum bersyukur selama ini bersyukur. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Menengok seragam. Ibu bersyukur punya suami polisi, Pak polisi bersyukur punya istri bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, gak bisa. Bapak nggak berdoa pun istri bapak bayangkan. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bingung saya, macam mana kalau polisi ini nikah sama polwan? Apakah istrinya jadi bayangkari atau jadi polwan? Nantilah itu kita bahas ya. Nggak usah menambah beban hidup. Jadi memang kunci hidup ini bersyukur. Itu kunci yang pertama. Sebab kalau tidak syukur nanti kita akan mengungkit-ungkit nikmat. Aku kalau nggak nikah sama kau sudah kaya, aku udah suamiku bisnismen. Mengamuk Pak polisi, mana bisnismen? Bila tembak kepalanya. Perang itu tidak menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi agu. Tidak ada menangnya. Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Judulnya kan seragam dulu. Di balik seragam suami. Pak Kapolda heran, ini Ustaz Somad ini datang apakah tablik akbar? Tidak, ini dia datang intern. Memang cocok, judulnya ini judul intern memang.
Kalau dibuat ini tabligh akbar, betapa banyak jamaah yang tersinggung karena dia tak punya seragam. Kami nggak masuk nih, kata dia kan. Nah, jadi memang cocok ini judul-judul internet ini. Walaupun videonya nanti tetap diupload dan ditonton orang yang tak berseragam. Makanya kalian yang tak berseragam jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Enggak sampai ajalnya, bukan karena tersinggung. Nah, dibalik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada ibu yang merasa berat kali jadi istri polisi ini Pak Ustaz, suami ibu bagian apa? Bagian narkoba Pak Ustaz. Takut saya dia kena tembak karena sekarang sedang diburu-buru, dicari-cari kesalahan. Maka ibu mesti meyakinkan dalam diri, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang kau sudah tertulis nama. Itu ditanamkan dalam hadisnya, hadis Sahih Muslim. Memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida. Kelapa sawit pun dipanjatnya juga. Emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena hamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu memang. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila aja. Enggak, cakap temen terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya lah. Sebelum kita nikah, siapa yang ngusuk kepala abang, kata istrinya. Sebelum kita nikah abang nggak pernah sakit kepala kan? Jadi itu tidak ada di Bangkinang. Ini yang saya ceritakan ini entah di mana-mana ya. Kalau di sini aman-aman. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan, dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau, tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingimu. Berarti menurut Allah, akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Mesti begitu bu. Kalau tidak begitu, ibu tidak punya keyakinan yang kuat. Polisi ini resikonya mati. Berapa banyak polisi? Saya tak mau juga gara-gara ini ibu ketakutan pulang nanti. Berapa banyak dibunuh oleh residivis, dibunuh oleh penjahat, dibunuh. Bacalah berita-berita kejahatan, ditusuk orang. Makanya ibu punya keyakinan yang kuat bahwa langkah, rezeki, pertemuan, maut itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya keyakinan itu. Jangan salah jawab. Banyak anak-anak bertanya, mama, ya, gimana mama ketemu sama papa dulu? Kami ditangkap satpam. Bisa pula polisi ditangkap satpam.
Jangan katakan begitu. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. How you find mom? Kata si anak bertanya kan. Cemana kau jumpa dengan ibu ya? Dijawab suaminya. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Nah, jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Dia ceritanya itu makan. Itu pas lagi senang, pas kurang senang, ayah cemana? Kurang asam ayah gua juga deh. Nah, jadi setengah mati kita mau nikah, kalau tidak kata Allah tak jadi. Tapi betapapun kita tak mau, tapi kalau udah cinta maka jangan terlalu benci, karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama. Apa kata orang tua-tua? Setipis kulit bawang. Kulit yang paling tipis itu kulit bawang dulu. Sekarang rupanya kulit perempuan paling tipis. Sejak ada tembak-tembak laser itu. Setipis kulit bawang. Orang banyak kalau dengar ceramah saya dalam hatinya, ini jangan-jangan Ustaz ini udah dapat bocoran ini. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dibisik-bisiki. Isi ceramah saya tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk polisi. Saya ini penceramah independen. Nah, jadi letak benci dan sayang itu setipis kulit bawang di dalam hati, berdegup dan berdetak 2 jari dia di bawah. Itu yang suara jantung yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi kalau keyakinan itu ada, yang pertama keyakinannya mesti ditanamkan adalah syukur. Yang kedua adalah bahwa aku berjodoh dengan kamu dan kamu menjadi suamiku sebelum dicetak surat undangan kita di jalan apa namanya yang dekat Pangeran Hidayat. Sebelum dicetak di papan bunga, nama kau dan nama aku bang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah yang menciptakan Nun, Allah bersumpah wal qalami wa ma yasturun. Allah sudah menuliskan. Kata Allah Ta'ala kepada pena, wahai pena, tulis. Maka ditulislah nama ibu dan bapak di sana. Jadi bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Minta bingkaikan sekali lagi, dipahat di depan pintu. Pas mau bekerja, ditengok. Ah, inilah dia. Bersama di Lauhil Mahfuz, bersama di dunia, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya tengok bunyi aminnya lebih banyak di sini. Amin kata yang sini. Kata yang sini. Ada indikasi. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya. Karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istrinya. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya, karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta, makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta itu. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp, I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali.
Sebetulnya dia tadi mau berangkat, mau ikut kemari. Cuman kalau dia ada di sini kan payah saya ceramah. Maka saya bilang, aku duluan, aku duluan mau kantor Polres. Jadi kau nanti di belakang mau ikut atau ke hotel aja? Hotel aja lah kata dia. Alhamdulillah bilang. Nah, jadi